Halo guys, kembali lagi ya. Saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa secara teknikal saham-saham PAK-PP. Yang pertama ada saham CDIA yang dimana di perdagangan hari Jumat ya. Saham CDIA ditutup melemah 4,39%, close di harga 1415. Kalau kita lihat ya saham CDIA memang secara jangka pendek masih bergerak bearish ya, dia bergerak di bawah EMA 20-nya, terlihat jelas ya dari bulan Desember ya, dia candlenya terus memerah ya, terjun turun ke bawah. Kalau kita lihat secara teknikal untuk saham CDIA ada area support kuatnya ya di area 1320-an ya, yang sempat saya tandai di sini yang di mana adalah support terakhir ya untuk saham CDIA. Jadi kalau kita lihat ya secara teknikal kita tarik secara Fibonacci dulu untuk saham PDIA ya secara jangka pendeknya, di perdagangan hari Jumat ya ini menyentuh area golden ratio-nya deh 1618 sempat tertahan dikit ya ada ekor. Jadi untuk saham CDIA memang masih belum cukup menarik ya untuk saat ini. Jadi kalau yang belum punya barang jangan buru-buru masuk ya di saham CDIA karena kalau kita lihat memang terlihat jelas ya dia sahamnya bergerak bearish. Yang perlu kita waspadai di area supportnya ini ya di 1300 1300-an ya yang buat saya tandai di sini jangan sampai dijebol ya kalau kita harapkan ya untuk saham CDIA-nya. Jadi kita pantau dulu aja ya di area support 1300-an ini di sini kalau dia terjadi rejection ada kemungkinan ada pembalikan arah ya, tapi kita tunggu aja dulu ya kalau dia masuk area support. Jadi untuk saat ini masih belum cukup menarik ya di saham CDIA. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ada saham cuan yang dimana di perdagangan hari Jumat ya saham cuan juga ditutup melemah 4,41%, close di harga 1730 ya. Kalau kita lihat ya secara teknikal juga saham cuan secara jangka pendeknya dia bergeraknya bearish ya, candlenya banyak merah, turun terus ya. Untuk saham CDIA dia break ya di area support yang sempat saya tandai di sini di area support dan resisten terdekatnya di 2020 ya untuk saham CDIA. Seandainya support ini terkonfirmasi besok di break ya, lanjut turun, ada potensi untuk saham CDIA akan melanjutkan penurunannya kembali ya. Kita tarik targetnya, ya sempat kena area ternyata ya di area golden ratio-nya ya, kita tandai di sini di area 1665 dan support berikutnya di harga 1405-an ya. Jadi kalau yang belum punya barang jangan buru-buru masuk ya di saham cuan ini karena masih berpotensi untuk melanjutkan penurunannya ya, masih belum cukup menarik untuk saat ini. Kalau seandainya jebol 1665 ini, jadi dia akan lanjut turun lebih dalam lagi ya untuk mengejar support berikutnya di 1400-an. Tapi disclaimer ya, analisa kembali kalau saran jangan buru-buru masuk ya untuk saat ini masih belum cukup menarik ya untuk saham cuan. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ada saham PTRO yang dimana di perdagangan hari ini juga PTRO ditutup melemah 4,85%, ARB apa enggak ya? Ya ternyata ARB ya, di close di harga 9.175 ya untuk saham, PTRO ya. Sempat kalau kita lihat di sini memang saham PTRO dia bergerak bullish yang cukup lumayan kencang ya. Dari bulan September lalu di sini juga dia terus bergerak naik ya. Kalau kita lihat secara teknikal untuk saham PTRO ternyata dia patah tren. Kalau kita lihat di sini, kita tarik garis uptrend-nya ya, ya terkonfirmasi di perdagangan hari Jumat ini ditembus ya dan ninggalin area kita tandai ya area gap. Kita hapus dulu biar lihat ya.
kita rapihin. Ya, kalau kita lihat, penurunannya di sini ninggalin area gap ya. Jadi memang penurunan cukup lumayan kencang, kita cek volumenya untuk sampai oh ya volumenya buangannya cukup tinggi ya, benar kita lihat memang buangannya cukup lumayan kencang di saham PTRO. Jadi kalau yang belum punya barang jangan buru-buru masuk ya di saham PTRO karena masih ada potensi untuk saham PTRO masih akan melanjutkan penurunannya kembali ya. Kalau di perdagangan besok hari Senin lanjut turun masih ada potensi untuk melanjutkan penurunannya kembali ya. Untuk support terdekatnya mungkin kita bisa tarik Fibonacci dulu kali, biar nggak terlalu jauh ya. Untuk support terdekatnya ya, untuk support berikutnya yang paling dekat di area sini. Ya di area 8.425. Jadi ada potensi untuk saham PTRO hari Senin melanjutkan penurunannya kembali ya untuk menguji area 8.425 ya. Jadi kalau yang belum punya barang jangan buru-buru masuk ya, karena kalau kita lihat di sini pembalikan arahnya cukup ekstrim juga ya di saham PTRO buangannya ya. Jadi kalau yang belum punya barang ya jangan buru-buru masuk, takut terjebak di saham PTRO. Kita coba lanjut untuk saham berikutnya, ada saham Brand ya, yang dimana di perdagangan hari Jumat ya, saham Brand juga ditutup melemah 2,11%, close di harga 9.300. Kalau kita lihat ya secara teknikal saham Brand memang, secara jangka pendeknya di sini terlihat jelas ya bahwa dia konsolidasi, tapi kalau kita lihat di sini sempat dibuang, ditarik lagi dan dibuang lagi, ini tandanya memang, mau dibawa turun dulu ya. Kalau kita lihat untuk saham Brand memang masih belum cukup menarik secara jangka menengah pendeknya, di sini dia masih bergerak, sideways ya di range support 8.225 sampai resistennya di kita bisa tandai mungkin di area 10.650 ya, ataupun kita turunin di sini. Untuk resistennya di 10.325 dan supportnya di 8.225. Jadi kayaknya masih cukup seram ya di saham Brand ini. Jadi kalau yang belum punya barang jangan buru-buru masuk ya, saya juga nggak ada masuk di saham PAK-PP untuk saham Brand ini. Masih belum cukup menarik lah untuk kita tradingin ya, karena masih rawan buangan, rata-rata dibuang untuk saham-sahamnya PAK-PP ya. Jadi ini juga masih berpotensi kalau besok hari Senin terkonfirmasi break menembus area konsolidasinya di sini ya memang akan melanjutkan penurunannya kembali ya untuk saham, Brand ini ya. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BRPT yang dimana di perdagangan hari ini saham BRPT juga ditutup melemah 5,82%, close di harga 2.590. Kalau kita lihat secara teknikal pun secara jangka pendeknya memang BRPT juga bergerak bearish ya. Kalau secara jangka panjang dia udah patah di sini, jangka menengahnya dia udah patah. Kita lihat di sini ya. Jadi, kalau yang belum punya barang di saham BRPT pun jangan buru-buru masuk ya, kita coba tarik untuk target penurunannya sampai mana. Iya, ya. Untuk support terdekatnya di 2.490, seandainya support ini terkonfirmasi ditembus untuk saham BRPT ada potensi untuk melanjutkan penurunannya kembali ya, untuk menguji area support berikutnya di 2.140 ya untuk saham BRPT. Jadi masih belum cukup menarik ya untuk saat ini, untuk saham BRPT masih rawan melanjutkan penurunannya ya. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham TPIA yang dimana di perdagangan hari ini juga saham TPIA ditutup melemah 2,56%, close di harga 6.000.
650. Kalau kita lihat secara teknikal juga untuk saham TPIA di sini dia bergerak bearish ya, secara jangka pendeknya dia bergerak bearish. Dan kalau kita lihat di sini untuk saham TPIA dia terjadi rejection ya di area, resistennya ya, sempat area support ditembus dan dia naik kembali ya ke EMA 20-nya dan reject. Jadi ada potensi memang untuk saham TPIA dia masih akan melanjutkan penurunannya kembali ya. Kita bisa tandai area support terdekatnya di area 6.475 ya. Jadi ada kemungkinan dia akan menguji area support tersebut di 6.475. Kalau seandainya, dijebol ya supportnya, berarti dia masih akan melanjutkan penurunannya kembali ya untuk menguji area support berikutnya di 5.900 ya. Jadi masih belum cukup menarik ya untuk saham TPIA untuk saat ini. Jadi kalau yang belum punya barang jangan buru-buru masuk, tapi disclaimer ya, analisa kembali. Oke guys, cukup sekian ya di video kali ini. Saya investor ngapak, salam cuan.